di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Karim, kitab suci yang tidak ada sedikit pun keraguannya, sampai kapanpun tidak akan pernah ada manusia dan jin yang mampu membuatnya. Maka terus dan teruslah Bapak Ibu perbanyak amal soleh. Ini bulan Rajab, sedekahnya ditingkatkan, sholat duhanya terus ditingkatkan, sholat malamnya ditingkatkan, terutama saumnya. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kita masuk nanti dalam bulan Ramadan, kita bisa all out, betul-betul serius. Bagi Bapak Ibu yang tahun lalu belum khatam baca Quran, jangan sampai tahun ini juga tidak khatam. Dikasih 40 kali Ramadan, dikasih 30 kali Ramadan, dikasih 20 kali Ramadan, dikasih 50 kali Ramadan. Masa di antara 50 itu satu pun gak pernah ada khatam Bapak Ibu? Malu kita. 50 tahun dikali 365 hari. Bagaimana wajah kita di hadapan Allah? Hanya satu hari satu juz, berarti sekitar hanya setiap sholat 1/4 juz. Ya, maka kemudian selesai sebulan. Ayo sama-sama kita azamkan, ya, kita tanamkan diri kita komitmen, keinginan kuat, ya. Memang sih bukan hanya ngejar khatamnya, Ustadz buat apa khatam? Tapi kalau ternyata pemahamannya enggak, itu namanya ngeles. Ya khatam aja, pemahaman juga pemahaman. Ada aja alasannya. Buat apa Ustadz hafal Quran tapi ternyata nginjek-nginjek nilai Quran? Lah iya, antum hafal Quran dan jangan diinjek nilai Quran. Dihafalkan, diamalkan. Jadi ngelihat orang punya hafalan, apa katanya? Buat apa hafal? Yang penting amal. Lihat orang-orang kafir ngamalin Quran, hidupnya berkah, hidupnya mulia, hidupnya hebat. Lah kita ngapalin Quran tapi nggak diamalin, buat apa? Ya enggak, dua-duanya, karena hafal itu hak Quran, amal itu hak Quran, dua-duanya haknya. Jangan difoto ya. Kenapa duanya begini tadi? Saya juga nggak tahu. Foto kemarin berdua ngisi sama AA di Istiqlal gitu. AA bilang saya itu serba salah katanya. Saya benerin jenggot begini, di foto katanya saya 2. Saya ngorek hidung gini, di foto katanya AA 1. Jadi bingung. Ya, apalagi ini sudah kampanye terbuka ya, Bapak Ibu. Sekali lagi siap-siap. Jangan main-main dengan Ramadan tahun ini. Jangan-jangan Ramadan kita tahun ini Ramadan terakhir, ya. Ustadz kita akan menyusul Ustadz Hari Mukti, akan menyusul A.A. Jimmy, akan menyusul Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, ya, akan menyusul Ustadz Toto Tasmara, akan menyusul guru-guru kita yang lainnya. Semuanya kita bakal pulang Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala tadi ayat yang saya bacakan, waftagi fima ataqallahu darul akhirah. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Apa kata Allah? Waftagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Waftagi fima ataqallahu darul akhirah. Waftagi, carilah apa-apa yang Allah karuniakan untuk bekal pulangmu di akhirat. Jadi Allah mengawali ayat ini dengan akhirat dulu, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa untuk urusanmu di dunia, hakmu di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi Allah bilang, fokus akhiratmu, kejar akhiratmu, ambil akhiratmu, duniamu, tapi jangan lupa. Untuk akhirat Allah bilang suruh kejar, untuk akhirat Allah bilang suruh ambil, untuk akhirat Allah bilang suruh cepat-cepat, tapi untuk dunia Allah bilang jangan lupa. Jadi dunia ini hanya sekedar jangan lupa. Anak saya telepon saya, Abi jangan lupa ya martabak kubang kesukaannya. Saya bilang, ya nak, mudah-mudahan Abi nggak lupa. Ya namanya manusia. Letak-letuk pulang, Abi martabaknya mana? Aduh, Abi lupa nak. Kira-kira fatal nggak? Ya enggak. Apa saya bilang, ya udah besok ya Abi beliin ya, double Abi beliin besok. Atau kalau mau sekarang pakai Gojek, gitu kan? Atau minta diantar sama pembantu untuk beli martabaknya, nggak ada masalah. Artinya apa? Kalau antum lupa untuk urusan dunia itu nggak problem, tapi jangan sampai antum lupa untuk urusan akhirat. Allah katakan apa? Waftagi fima ataqallahu darul akhirah.
Ya, tapi untuk akhirat itu cepat-cepat semuanya, kumpulin bekal. Nih kajian duha, masuk masjid. Jangan sampai ada orang kajian duha tapi nggak sholat duha. Sayang. Tapi kan Ustaz udah dapat majelis ilmunya, betul. Tapi apalah salahnya sedekah 365 rusuk, ruas badan kita dengan 2 rakaat saja. Ya, tapi menurut saya pelit kalau ada orang yang duhanya 2 rakaat gitu. Pelit itu. Ya, walaupun sebenarnya ya boleh-boleh saja. Cuma apa? Kok bisa ada orang yang pelit dengan amal solehnya padahal dia tahu dia harus pulang besok. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah bisa ya fokusnya? Sudah ya? Saya nggak kelihatan. Udah ya? Tidak muncul di laptop saya nggak bisa ngelihat begini. Ada yang bisa bantu? Gimana caranya supaya biasanya muncul dia? Coba di, nah ya siap. Nah, duplikat. Udah ya, siap. Baik, kita lanjutkan pembahasan minggu lalu ya. Ya, tidak ada di antara kita di dunia ini ya, siapapun orangnya ya, mau para sahabat, mau nabi, mau tabiin, ya siapapun orangnya yang tidak lepas dari namanya muamalah. Jual, beli, sewa, gaji, kontrak, kerjasama, ya, yang semua orientasinya adalah maddiyah, materi. Kenapa? Karena memang Allah tahu bahwa manusia itu ya, itu untuk hidup. Makanya Allah bilang apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa ada hakmu di dunia. Makanya apa? Makanya catatan Bapak Ibu ya, pilar-pilar Islam kemarin saya sudah jelaskan. Yang pertama ya adalah bahwa transaksi-transaksi Islam itu ada yang sifatnya barang. Kalau sifatnya barang, maka hukum asal barang itu mubah sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Ya, ada kaidah usul fikih para ulama mengatakan al aslu fil asya al ibahah malam yarid dalilu tahrim. Hukum asal benda itu mubah, boleh. Makanya pakai laptop boleh, pakai mic itu boleh. Ini benda, nggak ada yang mengharamkan, nggak ada dalil haramnya mic, nggak ada. Kecuali antum masuk ke masjid-masjid di perkampungan, ya mereka bilang apa? Haram mic, haram toa gitu masuk masjid. Kenapa? Wallahualam bishawab, saya nggak tahu. Ya, kemudian nggak boleh pakai laptop, nggak boleh pakai handphone, nggak boleh pakai ini. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti bahwa Islam itu yang namanya benda, ya hukumnya boleh benda, kecuali apa? Benda-benda yang itu ada dalil mengharamkannya. Itu kaidah. Apa dalil mengharamkan? Contohnya salib, itu benda Pak. Tapi ada tanda-tanda atau ada khas agama tertentu, hukumnya haram. Apalagi pakai kaos Bapak ya, terus ada yin yang, tahu yin yang ya, hitam putih tuh. Itu ada makna-makna tertentu yang makna itu khas milik agama tertentu. Apalagi misalnya benda, ibu pulang dari Borobudur beli candinya, taruh rumah, itu benda. Tapi itu benda khas. Itu rumah ibadah mereka dan Borobudur itu masih aktif dipakai. Makanya apa? Itu benda yang diharamkan. Apalagi lonceng, teng teng teng, itu khas. Apalagi patung Bunda Maria, khas. Keyakinan mereka seperti itu. Patung Yesus, khas. Nah, benda-benda yang ada dalil khusus, babi itu benda, ada dalil mengharamkannya. Ya. Hurrimat alaikumul mayyitat walahmul khinzir. Telah kami haramkan kepadamu darah dan daging babi. Daging babi itu benda, benda ada dalil mengharamkan, haram. Ya. Apalagi misalnya benda yang haram, homer, ya kan? Homer itu haram. Kenapa? Karena ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, dia kembali kepada hukum asalnya, umum. Nih batik umum, boleh. Yang penting apa? Batiknya tidak ada corak-corak khusus tertentu. Misalnya ada corak salibnya atau corak-corak gambar-gambar ibadah Hindunya, itu nggak boleh. Ya. Apalagi misalnya
ya, jam atau merek-merek tertentu, silahkan. Ada yang mereknya Nike, ada yang mereknya Reebok, ada yang macam-macam, nggak ada masalah. Kenapa? Karena hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena memang dia benda yang tidak ada dalil penunjukan khusus mengharamkannya. Nah, berbeda dengan perbuatan. Nah, kemarin saya sudah jelaskan, kalau perbuatan itu dia nggak mubah, tapi dia 5 hukumnya. Bisa wajib, bisa makruh, bisa haram, bisa sunnah, bisa mubah. Perbuatan sholat apa dulu? Duha, sunnah. Tahu dari mana sunnah? Ada anjuran dari Nabi, tapi Nabi nggak marah kepada orang yang nggak duha. Artinya apa? Dapat keutamaan bagi yang duha, tapi tidak berdosa bagi yang tidak duha. Haram, apa itu haram? Dicela oleh Allah, dicela oleh Rasul. Perlakuan perbuatan seperti itu, perbuatan yang Allah haramkan. Zina, riba, homer, ya, nikah, beda agama, apalagi perbuatan-perbuatan yang haram. Ya, apalagi misalnya mencuri, membunuh satu orang, Bapak Ibu, itu dosanya seperti membunuh seluruh manusia dalam Islam tuh. Makanya Islam tuh sangat menghargai yang namanya nyawa manusia. Jadi makanya nggak mungkin Islam itu agama teroris, nggak mungkin. Prinsipnya aja udah beda. Apa kata Allah di Quran surat Al-Maidah ayat 32? Barang siapa yang menghidupi satu manusia, menghidupi satu. Jadi ibu punya rezeki, ibu ngambil satu anak yatim, ibu hidupkan. Maksudnya dihidupkan, diurus sampai dia kuliah, sampai dia berumah tangga. Ibu tahu pahalanya? Seperti ibu menghidupi seluruh manusia. Makanya saya heran sama bapak-bapak, kok nggak ngambil gitu peluang-peluang begitu itu. Iya. Bukan menghidupi satu orang wanita lagi gitu, bukan. Bapak-bapak langsung senyum-senyumnya beda gitu. Apalagi menghidupi 4 orang wanita, Ustaz. Nggak ada dalilnya kalau itu, Pak. Itu dalil karang-karangan gitu. Tapi menghidupi itu maksudnya Pak, menghidupkan satu orang. Jadi kalau ada anak yatim, Bapak lihat, mohon maaf, di komplek kita ini, mungkin masjid kita ini ada program apa namanya, orang tua asuh gitu. Itu pahalanya besar, Pak. Bapak Ibu kalau ada ambil. Ustadz saya ambil 2, 3, 10, 20, nggak apa-apa. Berapa per bulannya? 200.000 sebulan. Ah udah, saya 10, 2 juta. Pahalanya seperti menghidupi seluruh manusia. Bapak Ibu tahu seluruh manusia. Hari ini manusia ada 2 miliar jumlahnya. Pahalanya kebayang, Pak. Tapi membunuh satu orang, dosanya seperti membunuh semua manusia. Bayangkan kalau membunuh 40 orang, 50 orang. Di masjid, hari Jumat, Rajab lagi. Nggak karu-karuan tuh. Ustadz, jangan bahas itu lagi lah. Kenapa? Kan udah dapat ini, Ustadz, keberkahan. Alhamdulillah, Ustadz, sekarang banyak masuk Islam, masjid jadi rame. Mas, itu namanya hikmah. Hikmah itu adalah hadiah dari Allah. Tapi pembunuhan itu harus tetap dikutuk dan pelakunya harus dihukum mati. Jadi jangan begini, Ustadz, itu kan kita kan udah dapat berkah, hikmah dari perbuatan itu. Ya udah, besok rumah antum gak usah dikunci, mobil antum gak usah dikunci, biarin hilang. Kenapa? Toh nyuka jadi nanti ada hikmahnya. Ya nggak begitu. Ya udah kalau gitu istri nggak usah nutup aurat. Kenapa? Kalau dia apa-apain orang, toh juga nanti ada hikmahnya. Nggak begitu. Jadi ini tuh sekarang yang berkembang di sosial media begitu. Hebatnya media itu dikembangkan sedemikian rupa sama NZ itu. Ya saya pernah ke NZ, saya tahu lah bagaimana NZ itu. Memang nikmat banget di sana. Memang nggak pernah ada macam-macam. Australia masih lebih parah dibandingkan NZ. NZ itu memang lebih nikmat banget. Pertanian terbaik, susu terbaik. Iya, cuma opini yang sekarang dikembangkan adalah apa? Sekarang banyak orang masuk Islam kok, azan dikumandangkan di masjid, azan dikumandangkan di parlemen, bahkan di parlemen baca Al-Baqarah. Terus apa? Terus akan-akan kita lupa gitu loh. Lupa apa? Lupa kepada hak kita untuk menuntut mati. Apa kata Erdogan? Hukum mati enggak? Kalau nggak hukum mati, aku akan putuskan hubungan dengan Australia dan aku akan kirim duta besar khusus untuk ini. Bayangin, Erdogan marah. Jadi bukan bicara, oh ini hikmahnya. Hikmah itu hal lain, Pak. Hikmah itu haknya Allah. Setiap musibah ada hikmah, blessing in disguise kalau bahasa kita. Setiap musibah ada hikmah. Iya, itu hal lain. Contoh, ternyata Bapak kehilangan mobil. Hikmahnya apa? Dapat mobil baru, lebih bagus. Itu hikmah. Tapi hikmah itu tidak selalu didapat. Ya kan? Terus apalagi Bapak ditolak masuk ITB gitu kan? Malah dapatnya Manchester di Inggris. Kenapa? Itu hikmah. Bapak nggak jadi dengan si Wati, jadinya dengan si Yuni. Ternyata Yuni lebih baik, lebih cantik, lebih solihah. Kenapa? Itu hikmah. Tapi bukan berarti udahlah kalau gitu
nggak usah dikunci rumah. Ya udah kalau gitu biarin aja, ada orang bunuh nih, kita lagi sholat gini dibunuh, diamin aja. Kenapa? Toh juga setelah ini ada hikmah. Nggak begitu. Ya, kita ini salah paham, makanya pinter tuh media dibuat sedemikian rupa supaya apa? Oh, alhamdulillah dahaga umat Islam terobati. Oh, banyak masuk Islam. Oh, sekarang per hari itu sekian. Oh, di Eropa masjidnya naik 3 kali lipat. Lah, terus mau ngomong apa? Terus lu mau bilang besok kalau dibantai ya udah gue diem gitu? Ya nggak begitu. Satu tetes, bayangin Bapak Ibu, Sultan Abdul Hamid Turki Utsmani ngamuk banget gara-gara satu tetes darah kaum muslim itu dibantai. Ya. Nah, jadi perbuatan membunuh itu haram. Apalagi ngintip itu kan perbuatan. Ngintip siapa? Ngintip istri, nggak dosa. Lagian antum istri kok diintip, rugi amat. Orang istri kok. Ya, ngintip orang lain mandi itu dosa. Kenapa? Perbuatan haram. Kenapa? Melihat aurat yang bukan mahramnya. Apalagi jual benda najis. Apa yang ibu jual? Ustadz, saya bisnis apa? Kotoran sapi yang masih basah. Oh, terus ya jadi kotoran ini dijual Ustadz, masih basah, begitu dijual. Lah itu kan najis. Ibu jual benda najis, hukumnya haram. Jadi ini kaedah. Nah, kaedah inilah jadi dasar. Makanya kajian kita ini, saya nggak mau kajian yang langsung apa hukumnya OVO, apa hukumnya GoPay. Itu cabang, Pak. Itu ranting-ranting semua udah kesana-sana. Itu nanti sama Ustadz Condro insya Allah. Ya, Bapak nanya, Ustadz obligasi syariah tuh gimana? Dana reksa misalnya. Bitcoin, bursa saham. Boleh nggak Ustadz beli saham blue chip dari sebuah saham TBK misalnya, Sampurna saya beli Ustadz 5.000 lembar saham, apa hukumnya? Itu nanti udah ranting-ranting, Pak. Kita ini masih dari bawah. Makanya saya bilang dasar-dasar. Bukan berarti saya menganggap Bapak dasar, bukan. Kenapa? Karena kita itu ingin belajar tuh supaya terpetakan gitu. Karena kalau langsung ke sana ke sini nanti Bapak nggak ngerti kaedah, ibu nggak ngerti kaedahnya. Oh, kok seperti ini? Terus kenapa begini? Akhirnya setiap ada masalah nanya. Paham, Pak? Ibaratnya kalau belajar matematika nggak dikasih tahu rumusnya, jadi ketemu soal baru nanya lagi. Udah tahu rumusnya, pokoknya kalau benda itu tidak haram ya sudah boleh. Tapi kalau perbuatan dilihat dulu perbuatan apa ini perbuatannya. Maka kalau perbuatan hukumnya 5 begitu ya. Jadi ketika kita berbisnis, sudahkah kita selalu bertanya tentang apa hukum yang kita lakukan? Nah, ini penting, Pak, menjadi kaidah yang berikutnya. Apa? Keterikatan kepada hukum syara. Kenapa keterikatan pada hukum syara? Karena ya, kita itu sering banget ya, berbuat dulu, udah jadi, udah kaya, cabangnya banyak, cabangnya luar biasa, bisnisnya besar, duitnya banyak, baru nanya, Ustadz, hukumnya franchise itu gimana ya Ustadz ya? Saya bilang, Bapak nanya dulu atau udah jadi? Udah 1000 cabang Ustadz. Nah kan, Ustadz, hukumnya asuransi itu apa? Bapak nanya atau sudah melakukan? Udah 5 asuransinya Ustadz. Kemarin ibu-ibu nanya saya, Ustadz, apa hukumnya nyuntik darah? Ada namanya apa tuh, tekniknya apa tuh? Jadi diambil dari darah kita, Bu, disuntik di wajah. Disuntik, Bu. Si ibunya ketemu saya sampai ngomong aja sampai, ya Bu, kenapa? Wajahnya licin banget, kayak anak bayi. Antum pernah lihat wajah anak bayi, kulitnya seger, lembut, bersih, Masya Allah. Saya bilang, ini lalat kalau jatuh itu kepleset itu, Masya Allah, saking bersih. Dia nanya, Ustadz, mohon maaf saya nanya, apa hukumnya, apa gitu, saya namanya tekniknya itu, ibu-ibu tahu lah ya, mungkin ya, yang sebagian yang tahu. Apa? Gimana itu Bu? Saya bilang, jadi gini Ustadz, dia ngambil dari darah kita, disuntik di wajah. Disuntik, nanti darah itu akan berproduksi lah di wajah kita itu. Maka nanti apa? Mengganti sel-sel lama. Jadinya apa? Bersih wajahnya. Saya tanya, Ibu ini nanya atau sudah buat? Udah sering Ustadz. Lah si Bu ini sering begitu kita tuh. Nah itu nggak boleh Pak Bu. Biasakan mau melangkah tuh nanya dulu. Makanya Islam bilang apa? Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu kalau sudah jalan dulu baru nanya, ini fatal, Pak. Ya kan? Akhirnya Pak kata si Bu, jadi gimana Ustadz hukumnya? Itu darah, Bu. Darah itu najis. Gak boleh diperjualbelikan, gak boleh digunakan apapun untuk kecuali kondisi-kondisi darurat. Contoh apa? Donor.
Contoh apa? Darah yang memang diperlukan untuk orang lain. Tapi kalau darah disuntik ke wajah, darah kemudian dijual, darah diperdagangkan, darah dijadikan sop, darah diminum, nggak boleh, haram hukumnya. Ya Ustadz, jadi gimana dong? Sambil megang muka. Ya makanya nanya dulu. Kan gitu, mau nikahin anak, nanya dulu Pak, Ustadz kalau akad nikah bentuknya begini-begini hukumnya gimana? Jangan kemudian udah akad nikah baru nanya. Ya jadi kemarin tuh kan bapak saya tuh nggak mau Ustadz. Jadi terus walinya siapa? Ya walinya teman kuliah saya. Ya kan akadnya nggak sah Pak. Gimana sih gitu loh. Terus bapak ibu sudah berhubungan? Ya sudah berhubungan. Lah kan zina jadinya. Gimana sih? Biasakan tanya dulu. Ya. Nah kalau bapak ibu sudah punya bisnis banyak, cabangnya luas, kemudian duitnya sudah banyak, omsetnya udah luar biasa, profitnya udah luar biasa, baru nanya, tiba-tiba hukumnya haram. Kira-kira bapak ibu melakukan apa? Kemungkinan satu, tetap jalan terus. Kenapa? Sebodoh lah Ustadz, masing-masing weh. Ya enggak? Kenapa? Karena bapak terancam. Bayangin Pak, berapa ribu karyawan kalau bapak turn round bisnisnya atau U-turn, putar balik. Apa dia bilang? Oh jadi nggak boleh tuh Ustadz ya? Iya. Oke Ustadz, makasih ya, tetap jalan. Kemungkinan kedua, bapak akan stop dan akan putar, rubah modelnya. Kebetulan saya yang punya Ustadz, jadi karena yang saya yang punya, jadi model kayak gitu nggak boleh Ustadz. Terus kalau syar'inya seperti apa? Jadi begini Mas, harusnya begini. Jadi akad antar ini begini. Oh gitu, bisa Ustadz. Saya yang punya, saya rubah besok sistemnya. Tapi yang seperti ini jarang. Ini orang takwa, ini orang soleh. Begitu Ustadz ya. Dalilnya mana Ustadz? Ini dalil. Sami'na wa ato'na. Kalau yang pertama sami'na wa fikirna gitu. Gimana ya kalau haram? Nah, kita sering kayak gitu. Udah beli punten ya, beli rumah di Latinos sekian miliar, baru nanya, "Ya Allah, leasing." Iya, gimana dong? Nah, kan? Jadi stuck gitu loh. Mau dilanjutkan gimana? Nggak dilanjutkan gimana? Mau dijual bingung, nggak mudah. Tapi, nah itu jadi akhirnya, makanya Pak, pelajaran buat kita, lain kali nanya dulu. Nah, kemungkinan yang ketiga, yang satu tadi kayak gitu kan, yang kedua kayak gitu, yang ketiga dia cari ustadz lain. Betul? Iya, itu banyak begitu. Dia cari ustadz lain yang sependapat dengan dia. Itu namanya mendapatkan, dia mencari pembenaran, bukan cari kebenaran. Ustadz kemarin nanya sama Ustadz A, katanya begini Ustadz, menurut Ustadz gimana? Ya enggak lah, boleh kok. Ya ini kan bukan riba sebenarnya. Jadi riba pun sebenarnya boleh kok kata Ustadznya. Dalam kondisi seperti ini riba boleh. Oh boleh kan Ustadz riba? Boleh. Tuh Ustadz Fatih yang salah. Boleh nih. Boleh. Bapak Ibu bayangin ya, Ustadz itu ada yang mengatakan riba itu boleh. Sekarang banyak. Demi kepentingan sesuap nasi, demi kepentingan amplop, demi kepentingan, nggak ada takutnya. Bayangin Bapak Ibu, sekarang itu orang halal haram itu udah nggak ada takutnya kok. Berani memfatwakan A, B demi kepentingan politik. Nggak ada takutnya sama Allah. Nggak ada takutnya. Ngeri kita. Benar-benar apa kata Nabi? Nanti di akhir zaman, sejahat-jahat manusia di kolong langit, ulama-ulama kalian. Bayangin Pak, sejahat-jahat manusia di kolong langit bukanlah koruptor, bukan orang OTT, bukan orang maksiat. Sejahat-jahat manusia kata Nabi di kolong langit, ulama-ulama kalian. Kenapa dikatakan ulama-ulama kalian? Karena udah tahu haram dihalalin. Ya kan umat kan nggak ngerti. Apa kata umat? Oh jadi boleh Ustaz? Ya boleh lah, siapa yang bilang haram? Enggak, itu kan haram di masa jahiliyah. Sekarang ini zaman modern. Riba itu bagaimana kita bisa keluar dari riba? Yang ngomong nggak main-main Bapak Ibu, lulusan Madinah, lulusan Kairo. Coba kadang-kadang kita juga kok bisa begitu? Makanya apa? Kebenaran itu tidak ditentukan dari lulusan. Ya, tapi sejauh mana dia berpegang teguh kepada dalil. Kenapa? Riba itu qot'i. Qot'i itu sudah tidak ada ikhtilaf di alangan para ulama. Sama seperti sholat fardu itu isya berapa rakaat? Pasti 4. Itu sudah qot'i. Zuhur itu pasti 4. Pasti. Sholat itu wajib, pasti, nggak mungkin ada beda, mau mazhab manapun. Tapi mereka berani Pak, keluarin fatwa, stempel, MLM ini boleh, keluar, halal. Saya bilang, Allahu Akbar, berani luar biasa. Loh kenapa halal Ustaz? Saya bilang, lah iya kan produknya halal. Ustaz, dalam Islam itu kan bukan hanya produk. Kalau hanya produk berarti apa? Ya orang jual
jual apapun berarti hanya disorot dari produk. Padahal Islam itu bukan hanya bahas produk, tapi bahas tentang model transaksinya. Itu juga diteliti sama Islam, dibahas sama Islam. Gampang banget ngeluarin fatwa halal. Ngeri Pak, Bapak Ibu. Insya Allah ya, sekarang ujian kita nih memang berat banget ya. Nah, jadi tanya dulu, itu kaidah. Tanya dulu, biasakan berhukum dengan hukum syariah dulu. Tanya dulu, kalau memang Allah bilang boleh, ya udah ambil. Jadi gini, nah di pengajian ini ada kesan begini. Kalau ustadz mengharamkan, itu syar'i berarti, gitu. Jadi kalau misalnya ustadz berpendapat, oh itu hukumnya boleh, berarti nggak syar'i itu ustadznya itu. Makanya dia nyari ustadz yang selalu sering haram. Itu ustadz syar'i namanya gitu. Padahal hukum syariah itu ada berapa? 5. Nggak selalu haram, nggak selalu halal. Ada mubah, ada makruh, ada bisa jadi sunnah, ada macam-macam. Jadi Bapak Ibu nggak selalu mentang-mentang dibilang haram tuh berarti itu syar'i. Nggak begitu. Jadi contoh misalnya ada orang nanya sama saya, Ustadz, apa hukumnya kalau kita itu minjam tapi gadein barang gitu, rahan gitu. Jadi saya minjem uang karena dia nggak yakin sama saya jaminkan barang saya. Boleh. Kok boleh sih Ustadz? Ya memang boleh. Masa saya bilang haram? Orang memang boleh. Kenapa? Meminjam sesuatu, menjaminkan barang sebagai jaminan dalam Islam namanya rahan. Rahan itu boleh. Ada rahin, ada murtahin, ada orang yang menggadai, ada yang menggadaikan, ada yang digadaikan. Nah, cuma yang nggak boleh saya bilang, barang yang digadaikan itu sama yang minjemin duit digunakan. Contoh, saya minjem motor antum. Antum minjem duit saya. Minjem duit. Ya kan? Cuma karena saya ragu sama antum, saya bilang, "Mas, maaf, kita kan baru kenal. Boleh nggak saya minta jaminan?" "Boleh Ustadz, nih motor saya jaminkan Ustadz. Kalau nanti ada apa-apa, motor saya jadi dijual lah. Silahkan Ustadz, saya butuh banget pinjaman." Saya pinjemin. Kan motor antum ada di saya kan? Ya kan? Sama saya grabin. Saya gojekin. Nggak boleh. Ya motor ya udah di rumah aja nganter anak sekolah aja nggak boleh. Ya udah di rumah aja, diem aja di situ. Paling dilap, diberesin. Istri nanya, "Mas, sayang juga tuh motor ngangkrak. Mendingan si abang tuh," maksudnya anak paling besar. "Kenapa?" "Gojekin lumayan loh sehari, dapat cepet, sebulan 3 juta juga." "Oh iya ya, dijual, di Grab." Haram hukumnya. Kenapa? Karena akadnya akad rahan, bukan akad bagi hasil. Nggak boleh. Lah, kalau memang boleh ya boleh, mau gimana? Ada bapak-bapak datang, mobil bagus Bu. Begitu saya tanya, "Pak, keren banget mobilnya Pak. Belinya leasing ya Pak?" Dia senyum, "Ustadz maaf, sejak kecil ibu saya mendidik saya tidak pernah berhutang. Jadi Bapak beli mobil ini cash." Saya bilang apa hukumnya Ustadz beli Alphard cash? Halal, boleh. Iya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu beli Avanza tapi riba. Betul? Iya, betul nggak? Apalagi beli Alphard riba, sama nggak boleh. Ibu beli mobil, mau beli mobil mewah apapun boleh. Kata siapa dilarang? Islam tidak mengharamkan kuantitas, kuantitas betul. Tapi Islam mengharamkan kualitas. Maksudnya apa? Bapak mau punya mobil apa, motor apa, boleh silahkan. Yang penting apa? Yang penting itu belinya dengan cara halal atau haram. Bukan hanya cara belinya, tapi dari mana Bapak dapat duit supaya bisa beli motor itu. Islam campur tangannya di situ. Tentang punya ada rumah di Latino 1, Pondok Indah 1, ada di Bintal, ya nggak apa-apa. Bahkan apa kata istrinya, "Yang Pondok Indah kita sewain aja Bi, yang ini kita wakafkan untuk tahfiz, yang di Latinos kita tempatin." Ya boleh, silakan. Ya buat apa rumah banyak-banyak, mubazir? Bapak Ibu, itu bukan mubazir. Mubazir itu nggak kayak gitu. Mubazir itu membelanjakan 1 rupiah di jalan yang haram, itu mubazir. Jadi kita tuh salah ngambil istilah. Mubazir itu artinya tabzir. Tabzir itu artinya apa? Membelanjakan 1 rupiah di jalan yang haram. Contoh, antum belanja 1 juta untuk beli Homer, haram. 1 juta untuk apa? Pergi ke pelacuran, haram itu. Itu namanya mubazir. Jadi mubazir itu kalau difahami masyarakat umum gimana? Ya, motornya 4 tapi nggak dipakai gitu. Ya kan? Apalagi beli makanan, buka puasa tapi dimakan cuma 1, mubazir. Itu bukan mubazir. Itu israf, nanti beda lagi. Tapi israf itu maksudnya apa? Berlebih
Berlebihan, tapi bukan mubazir. Mubazir itu jangan salah, mubazir itu membelanjakan 1 rupiah di jalan yang haram. Jadi Ustadz kalau membelanjakan yang halal, ya halal. Misalnya apa? Bapak kasihan sama istri, ada jam bagus banget, pingin beliin, tapi harganya 30 juta. Ya nggak apa-apa, nyenengin istri. Beliin 1, nih buat Umi. Apa kata istrinya? Kok murah banget? Segitunya masih murah banget. Loh, ya mau gimana? Tapi halal, makanya apa? Selalu tanya hukum. Yang kedua, nah sudah tanya hukum, selalu pertanyaan kita, Ustadz ini dalil yang kuat yang mana? Kenapa? Karena di antara 2 hukum itu ada dalil yang lemah, ada dalil yang kuat. Makanya nanti ada pembahasan apa? Kuatud dalil. Subhanallah ya Islam tuh ya. Tapi Ustadz walaupun kita pegang dalil yang lemah, kita berarti masih terikat dengan hukum syara? Iya. Contoh. Ada perbedaan pendapat tentang mandi junub. Menurut riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, mandi junub itu adalah ketika bertemunya 2 khitan. 2 khitan itu maksudnya apa? Khitanan suami dan khitannya istri itu ketemu. Maka mandi junub, kata Aisyah. Aisyah langsung kan, bayangin istri Nabi. Sementara ada riwayat Nabi riwayat sahabat yang lain pernah mendengar bahwa mandi junub itu adalah ketika keluarnya air, keluarnya air mani, sperma. Maka terjadilah perbedaan. Nah nanti ini ditarjih namanya Bapak Ibu. Nanti kalau kita belajar lebih dalam lagi, ditarjih. Ditarjih itu apa? Dicek dulu riwayatnya siapa, dalilnya gimana. Nah baru nanti dipilih di antara 2 dalil ini mana dalil yang paling kuat. Misalnya jatuh pendapat paling kuat apa? Riwayat Aisyah. Kenapa? Karena istri Nabi. Dan pasti melakukan bersama Nabi. Artinya apa? Lebih kuat dalilnya. Kita lebih tenang. Berarti apa? Kalau Bapak Ibu ngambil pendapat riwayat Aisyah, berarti setiap kali bertemu sama istri, baru bertemu 2 khitan saja, mandi junub. Meskipun tidak keluar air mani. Paham Bapak Ibu? Nah begitu. Jadi makanya jangan bingung, ini Pak fikih mana, pakai yang mana. Ya nggak usah, pokoknya nanti ditarjih aja. Nah itu belajarnya lebih detail lagi nanti. Makanya semua mulai dari dasar ya. Pilih hukum yang paling shawab. Nah, ini ada yang keputus ya. Kata Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i ya, rahimahullah. Apa kata beliau? Orang-orang yang tidak memahami hukum jual beli, niscaya ia akan makan riba, suka atau tidak suka. Makanya kita harus belajar dulu baru berbuat. Gitu, ya kan? Supaya kita tahu hukum. Nah, ini yang kemarin saya jelaskan. Karena bisnis itu atau muamalah itu atau transaksi-transaksi itu bentuknya perbuatan, maka perbuatan terikat dengan hukum syara. Contohnya perbuatan dalam perkara bisnis, misalnya Bapak jadi maklar. Maklar itu kan bukan benda, tapi perbuatan menjualkan barang milik orang lain. Itu kan maklar. Contoh, Ustadz, bantuin Ustadz, siapa tahu ada jamaah yang mau beli rumah saya di Delatinos, klaster Americano misalnya. Mana Bu fotonya? Nih fotonya, cekrek, dikirim ke saya. Saya posting di grup. Di grup itu orang-orang berduit semua. Saya posting, cetuk, nanya langsung japri, Ustadz itu rumah siapa? Jamaah di daerah Latinos. Berapa dijualnya Ustadz? 1,2. Besok saya beli Ustadz, ketemuin sama orangnya. Alhamdulillah. Saya maklar. Saya ketemuin, Pak, ini kenalan. Oh iya, di mana Pak rumahnya? Dilihat. Udah langsung saya bayar sekarang. Langsung Bu. Kenapa? Ya karena duitnya banyak. Misalnya antum jangan, wah ada yang kayak gitu Ustaz. Ya ada aja lah. Ya namanya orang zaman sekarang duitnya banyak, Masya Allah. Ada deal. Terus apa kata Bapak dulu janji sama saya? Ustadz kalau nanti terjual, ambil buat Ustadz 200 jutanya. Jadi nanti biar setoran ke saya dia 1,2, 200-nya buat Ustadz. Halal? Halal, itu namanya maklar. Boleh. Nah kemudian perbuatan lagi, si ibu bilang, Ustadz saya nggak bisa cash. Bank mana yang kira-kira Ustadz anjurkan kepada saya supaya saya bisa membayar cicilan ini? Saya bilang perbuatan. Saya bilang apa? BCA bagus Bu, bunganya lebih kecil. Haram. Kenapa? Saya menjadi maklarnya BCA, menjadi maklarnya riba. Saya bilang haram. Kenapa haram? Ya karena jelas-jelas saya bilang ke BCA aja Bu. Tapi Ustadz itu tingkat suku bunganya paling kecil Bu itu dibandingkan ini. Nauzubillah min dzalik lah saya kayak gitu ya Bu ya. Misalnya, itu perbuatan. Saya ingin mencontohkan perbuatan. Ibu punya bisnis hijab, bilang ke saya, Ustadz bisa nggak minta tolong Umi, istrinya Ustadz pakai, saya kirim, nanti di endorse Ustadz di Instagram, dipakai sama istri saya.
Banyak yang beli. Ustadz makasih ya, kemarin diposting sama Umi, sama Ustadz, Masya Allah, sekarang pembeliannya tinggi nih. Ustadz maaf minta nomor rekening. Buat apa Bu? Ya buat jajannya anak-anak. Loh dikasih Bu? Iya. Ustadz boleh nggak ke depannya kita bisnis bareng aja? Maksudnya gimana? Mereknya, merek kerudungnya ini jadi mereknya namanya istrinya Ustadz, supaya brandnya itu menjadi orang kenal tuh, Ummu Sajat misalnya begitu. Nah atau kerudung apa gitu namanya gitu kan, kayak misalnya koko ini saya bisnis bareng sama seorang teman, nama kokonya dari awal namanya Fatih gitu, Fatih Indonesia, ini sekalian promosi Pak ya. Fatih Indonesia di Instagram, Fatih Indonesia. Nah Fatih Indonesia, saya bilang nama Fatih saya banget, ya udah kita kerjasama yuk. Ustadz gimana? Ya udah Ustadz saya pakein aja, pakai kemana-mana, pakai orang banyak yang lihat, bagus ya Ustadz, suka kayak gitu, beli, naik penjualannya, saya dapat apa? Dapat fee perbuatan. Maka apa? Halal fee-nya. Kan nikmat Bu. Lebih baik ibu dapat fee banyak tapi halal Bu, daripada dikit tapi haram. Betul nggak? Iya, mau saya Bu. Coba Bapak Ibu kalau ada. Jadi nggak ada masalah. Makanya Nabi nggak marah sama sahabat yang kaya. Nggak ada. Pernah nggak Nabi marah sama sahabat? Cuma ada teguran saja. Apa? Contohnya Abdurrahman bin Auf. Apa kata Nabi? Betapa sedihnya Abdurrahman bin Auf. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Dia ada di situ. Dia masuk surga dengan terseok-seok, pincang-pincang, ya, maksudnya terseret-seret masuk surganya. Kenapa? Karena saking banyaknya duitnya. Segitunya infaknya Bu, sekali infak 200 miliar. Bayangin, mana ada orang di Indonesia sekali wafak 200 miliar. Uangnya banyak banget. Jadi memang ada orang yang Allah takdirkan itu memang rezekinya begitu. Abdurrahman bin Auf, orang terkaya di Mekah, orang terkaya di Madinah. Tapi tahu nggak ceritanya? Sudah viral di WA. Dia itu begitu dengar kabar gitu, nangis nggak bisa tidur. Kenapa? Masuk surganya lama, terseret-seret. Akhirnya apa? Dia habiskan duitnya. Gimana caranya? Dia bingung, waktu itu kan belum ada mobil, belum ada